Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Hari ini kita membahas materi tentang artikel dengan kompetensi dasarnya, menganalisis sistematika dan kebahasan karya tulis, mengonstruksi sebuah karya tulis ilmiah dengan memerhatikan isi, sistematika, dan kebahasan. Karya tulis ilmiah itu banyak jenisnya, tapi kita ambil artikel saja karena ini yang paling mudah untuk dipahami. Artikel adalah sebuah esai yang sebenarnya lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan melalui koran, majalah, buletin, dan lain-lain, dan bertujuan untuk menyajikan ide-ide dan fakta-fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Itu adalah sebuah artikel. Penulis itu ada penulis artikel adalah seseorang atau beberapa orang yang bertindak dalam authoring dalam sebuah artikel. Jadi sebuah artikel itu bisa tulis oleh beberapa orang, bisa 2, 3, atau 4. Sendiri pun boleh. Penggabungan beberapa kata dalam kalimat yang menarik dan mudah dibaca sehingga membuat pembaca merasa mampu mengetahui terlebih dahulu apa yang mereka tidak tahu sebelumnya. Nah, ini ada jenis-jenis atau macam-macam penulis. Penulis artikel buku biasanya mereview sebuah buku, penulis artikel berita dan memberikan informasi, penulis artikel marketing memberikan informasi, artikel online yang tidak dicetak tapi bisa disebar melalui website ataupun blog. Narasi adalah artikel yang bercerita, kayak dia tiap antar paragraf dan kalimat itu berhubung gitu loh. Lalu ada ciri-cirinya, ciri-ciri sebuah artikel. 1. Tulisan singkat, padat, jelas, dan pembahasannya lengkap dan tuntas. Sumbernya dari fakta yang ada. 3. Bersifat faktual sesuai dengan kata-kata yang diketahui oleh si pengarang. Jadi artikel itu harus fakta dan faktual. Fakta itu berarti dalam sesuai dengan kenyataan, faktual adalah berita yang terbaru gitu loh. 4. Original bukan copywriting atau kopas. Isi yang disampaikan sesuai dengan fakta yang didapat dari narasumber, bukan dari pemikiran penulis. Ini bersifat objektif, tidak subjektif. Berarti penulis tidak boleh mengubah atau mengganti kata-kata atau kalimat yang diucapkan oleh narasumber. 6. Isinya bisa berupa pemaparan biografi, tokoh, kisah-kisah perjalanan, argumentasi, peristiwa, atau hal fakta lainnya. 7. Gagasan atau topiknya harus menyesuaikan dengan kebutuhan pembaca atau masyarakat umum. Untuk ciri-ciri artikel kalian bisa lihat lagi nanti. Nah, ini tujuannya itu ada informasi, pemecahan, penugasan, entertain, kreatif, eksistensi, dan persuasi. Penugasan kayak biasa buat anak sekolah, membuat artikel. Informasi tentu. Pemecahan itu adalah, nah ya, ini artikel yang tulis dengan tujuan membantu pembaca memecahkan permasalahan yang dihadapi. Kayak ada permasalahan terbaru nih di Kalimantan, kira-kira bahkan gara-gara apa ya, dibuat jadi artikel tuh boleh. Entertain untuk menghibur ya, sudah jelas. Untuk kreatif ini biasanya artikel yang tulis untuk menyalurkan suatu ide. Kalian menciptakan sesuatu kayak resep baru atau elektronik baru, gadget terbaru, mobil baru dari Indonesia, seperti itu. Itu bisa dijadikan artikel untuk sekedar menginfokan pembaca bahwa ini loh udah berita terbaru seperti ini. Nah, untuk lanjut ke persuasi artikel yang mengulas sesuatu hal yang di dalamnya terkandung muatan pembujukan. Jadi kalian mereview sebuah kantor, mereview sebuah alat kosmetik, itu setelah kalian mereview atau kalian ulas, kalian kayak ada pembujukan untuk lo kerja di sini, ayo lo beli barang ini, seperti itu. Itu namanya artikel persuasi. Sistematika penulisan artikel itu ada 2, yang melalui penelitian dan non penelitian. Untuk yang penelitian itu sebenarnya hampir sama, cuma dibedakan beberapa saja. Judul disusun maksimal 14 kata jika itu tulisannya bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris dia 10 kata. Nama penulis ditulis tanpa gelar akademik ataupun kebangsawanan. Lembaga tempat penulis bekerja ditulis dalam catatan kaki disertai alamat, email, ataupun alamat kantor. Abstrak disusun dalam satu paragraf berisi latar belakang, penelitian, tujuan, metode, dan hasil penelitian. Abstrak maksimal 100 kata. Kata kunci berupa kata-kata yang penting. Kata kunci itu misalnya di abstrak itu kalian bahas apa aja, kayak pengertiannya, teori-teori itu kalian tulis tuh kata pentingnya apa. Maksimal biasanya 3 kata kunci. Pendahuluan berisi uraian tentang latar belakang, tujuan, manfaat, dan metode penelitian. Pendahuluan ditulis tanpa subjudul, disusun maksimal 10% dari
keseluruhan tulisan. Tinjauan pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan penelitian. Hasil penelitian berisi uraian tentang hasil penelitian, hasilnya apa aja gitu. Terus 7 pembahasan bagaimana bisa mencapai itu sebuah hasil itu ya. Berisi uraian tentang hasil penelitian dan implikasi yang dihasilkan dari penelitian. Pembahasan ini merupakan inti dari artikel jurnal, disusun maksimal 90% dari keseluruhan tulisan. Kesimpulan dan saran disusun 5%, terus pustaka rujukan menggunakan sumber buku dan jurnal maksimal 10 tahun terakhir. Untuk sekarang bukan 10 tahun tapi 5 tahun, karena untuk buku 10 tahun terakhir itu sudah tidak relevan dipakai oleh pendidik ya, atau dalam pendidikan, karena itu sudah terlalu tua. Nah, untuk yang tanpa penelitian itu hanya beda di sini nih, di pembahasannya. Pembahasannya di sini kalian bisa lebih banyak memaparkan pembahasannya di sini, karena tidak ada yang dihilangkan 1 atau 2 bab lah. Nah, di penutupnya juga dikurangi, terus di jurnal juga sama seperti itu. Nanti kalian baca sendiri untuk perbedaannya. Lalu ada jenis-jenis artikel. Jenisnya itu ada deskripsi, udah jelas dalam menjelaskan. Narasi yang tadi sudah saya singgung. Argumentasi itu artikel yang bertujuan untuk membuktikan kebenaran pendapat atau kesimpulan dengan fakta atau fakta sebagai alasan atau bukti. Jadi kalian harus mengikut sertakan fakta atau alasannya untuk menyanggah sebuah teori atau apapun itu, seperti itu. Atau pendapat seseorang, kalian bisa argumentasikan lagi. Eksposisi adalah artikel yang berisi deskripsi atau penjelasan dari topik dalam rangka memberikan informasi tambahan atau pengetahuan untuk membaca. Jadi hal-hal yang berupa baru ke eksposisi itu. Eksplanatif itu penjelasan, sama persuasi itu yang sudah saya singgung sebelumnya, kayak mereview barang atau perusahaan atau mengulas, lalu ada bujukan untuk masuk kerja atau segala macam, atau membeli atau menyewa, seperti itu. Prediktif atau artikel yang memuat tentang sesuatu yang sifatnya akan atau sebelum terjadi. Ya, diperkirakan 2020 tsunami atau apa seperti itu. Itu artikel-artikel yang prediktif, belum terjadi tapi sudah dibahas. Nah, untuk materi kali ini sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu.